Salam, selamat pagi anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah kita. Apa kabar semuanya? Namun terlebih dahulu Tante Yulius sarankan untuk siapkan uang persembahan dan Alkitabnya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, ayo ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernari, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan tolong kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka acara ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak yang manis, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu yang mengatakan, kalau kau suka tepuk tangan. Tante Yulius undang kita bangkit berdiri. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Adik-adik semuanya, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Bapa baik bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami mengembalikannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, memberkati anak-anak kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi, memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih biarlah kami pakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga dan untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Anak yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Salam, anak sekolah minggu Gereja GKI Haleluya Bontang. Ketemu lagi dengan Om Robi pada hari Minggu pagi ini. Senang sekali bisa jumpa dengan kalian. Tentu kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, itu harapan dari Om Robi. Dan Minggu pagi ini kita akan beribadah kembali melalui media YouTube. Kiranya ini tetap memberikan berkat dan sukacita bagi anak-anak. Baik anakku, sebelum mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Pagi ini hamba dan anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mengerti dan paham tentang firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anakku sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini Om Robi kutip dari kitab Perjanjian Baru ya. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Cerita yang menarik tentang percakapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang secara khusus ya, murid-muridnya ini menanyakan, kalau mereka sudah mengikut Tuhan, lalu mereka ini mendapatkan apa? Dan ternyata mereka juga ingin senantiasa dekat dengan Tuhan. Tapi yang paling menarik dari kisah murid-murid ini adalah Tuhan Yesus memberikan satu jawaban yang merupakan inti dari ajaran Kristus yang sesungguhnya, yaitu melayani lebih sungguh. Nah, melayani siapa? Ya, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, nanti setelah kita dengar pembacaan Alkitab yang berupa video, nanti akan Om Robi coba memberi keterangan, pemahaman bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih melayani lebih sungguh. Baik, simak videonya sampai akhir dan kita akan lanjutkan nanti. Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru,
Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Ya, anak-anakku sekalian, kita tadi sudah membaca dan mendengar dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45 ya. Jadi dari bacaan firman Tuhan tadi, 3 hal yang Om Robi catat ya. Pertama adalah prinsip dari Tuhan Yesus adalah melayani kepada sesama. Ya. Jadi maksudnya Tuhan senantiasa memberikan diri untuk melayani umat manusia supaya apa? Supaya dosanya dihapuskan dan manusia beroleh hidup yang kekal. Ya. Kemudian yang kedua, karena menjadi pelayan tentu harus merendahkan diri. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pelayan, kalau kita tinggi hati, kita tidak merendahkan diri, maka gagallah misi pelayanan kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan contoh langsung bagaimana menjadi pelayan Tuhan. Supaya Bapa di surga senantiasa menyenangi pekerjaan itu. Jadi 3 hal ini yang akan menjadi pembahasan. Nah, anak-anakku, murid-murid pada saat waktu senggang ya, terutama Yakobus dan Yohanes, mereka ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka mencoba untuk bertanya, Tuhan, kalau boleh nih Tuhan, ajak kami ke rumahmu dan dudukkan kami satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Nah, Tuhan bilang, kamu tidak mengerti apa yang kamu inginkan. Ya, jadi Tuhan bilang semuanya itu sudah disiapkan oleh Tuhan Allah. Ya. Siapa yang duduk di kiri dan kanan itu merupakan hak dari Tuhan Allah. Tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap perintah Tuhan yang disuruh untuk kita lakukan. Nah, ada tiga syarat supaya kita bisa melayani lebih sungguh ya. Syarat yang pertama kita harus tulus dan ikhlas. Jadi kalau kita melayani, baik itu pekerjaan Tuhan, baik itu kita melayani untuk pekerjaan di rumah sehari-hari. Prinsip yang pertama, dasar yang pertama, syarat yang pertama adalah
ketulusan hati dan ikhlas. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya pada saat kita melayani, tidak ada kita berpikir bahwa kita akan memperoleh upah. Kita juga tidak berpikir nanti kita mendapatkan sanjungan. Enggak. Kita melayani dengan tulus karena kita tahu Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa Dia melayani dunia untuk menebus umat manusia. Ya, jadi ketulusan. Kemudian kedua, kita juga tidak boleh melakukan pelayanan dengan harapan mendapatkan iming-iming. Jadi ini lanjutan daripada tadi ketulusan. Kalau kita sudah tulus, maka kita tidak akan berharap untuk mendapatkan iming-iming apa segala macam. Dan yang ketiga, kalau kita disuruh melayani, misalnya anak-anak, silakan kalian melayani Tuhan 100%. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, berikan lebih dari 100%. 105, 110%. Ya. Jadi ini adalah 3 prinsip yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian pasti anak-anak bertanya, lalu bagaimana Om Robi kita melakukan, mempraktekkannya di rumah atau di lingkungan sekolah atau di mana saja? Mudah saja. Simak ini ya. Yang pertama, satu contoh ini contoh. Pada saat misalnya kalian di rumah, terus papa mama minta pertolongan jasa kalian. Hal yang sederhana. Misalnya, hai anakku, kalau bangun tidur, rapikan tempat tidur ya. Ya namanya orang baru bangun tidur, mungkin masih malas, masih ngantuk. Tetapi ingat prinsip yang tadi Om Robi katakan. Kita harus tulus dan ikhlas. Dan kita kerjakan. Bukan saja merapikan tempat tidur, tapi mungkin kita menyapu kamar kita sendiri, kemudian kita merapikan hal-hal yang lain. Nah, ini yang disebut melayani lebih dari permintaan. Ya, tadi orang tua hanya minta kita membersihkan, merapikan tempat tidur, tetapi kita melakukan lebih dari itu. Ini yang namanya melayani lebih sungguh. Lalu di dalam pergaulan, tentu kalian sering bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi ataupun ya bercanda ya. Walaupun ini masih masa PPKM, tetapi ini Om Robi ambil cerita pada waktu sebelum PPKM. Banyak teman-teman minta tolong kepada kita. Misalnya, hai tolong dong saya mengalami kesulitan dengan misalnya saya tidak pandai berbicara, saya agak gagap. Kalian anak Tuhan, tolong dia, ajarkan kepada mereka, latih mereka bagaimana cara berbicara supaya mereka tidak gagap. Ya. Banyak hal ya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk melayani lebih sungguh. Satu contoh lagi, kita jalan-jalan misalnya dengan adik atau dengan kakak. Kemudian pernah kalian lihat ada orang tiba-tiba membuang sampah di jalanan sembarang. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Dengan tulus kalian bisa menyingkirkan sampah tersebut dan menempatkannya di tempat yang sudah ditentukannya, di tong sampah misalnya ya. Nah, sehingga ini pekerjaan yang kecil ya. Tidak ada nilainya bagi orang dunia, tetapi nilainya bagi kita adalah kita bisa belajar bagaimana pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya 2000 tahun lalu. Kita belajar rendah hati, kita merendahkan diri kita untuk kita bisa melayani lebih sungguh. Nah, itu pelajaran pentingnya. Jadi tanpa kita merendahkan diri, tanpa kita merendahkan hati untuk melayani seseorang, maka hal ini mustahil untuk kita lakukan. Wah Om, merendahkan diri berarti kita harus tunduk-tunduk. Oh enggak, merendahkan diri adalah kita coba misalnya
kita berhadapan dengan seseorang, ya seseorang yang mungkin dari penampilannya sangat tidak menyenangkannya. Nah, kita tidak berlaku sombong. Itu yang namanya merendahkan diri. Kita mendengarkan apa sih keinginan dia. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa menjelaskannya. Saya tidak mampu membantu untuk yang begini. Kalau yang lain, saya bisa. Itu adalah contoh merendahkan diri. Jadi bukan perasaan rendah diri ya. Perasaan rendah diri itu adalah perasaan tidak percaya diri. Tapi kita merendahkan diri terhadap orang yang ingin kita bantu. Sehingga kalau kita berasa pada perasaan rendah diri, maka otomatis tingkat tinggi hati kita, kesombongan kita itu hilang. Orang menjadi sombong, orang menjadi tinggi hati itu kalau dia meninggikan diri ya. Dia merasa orang lain itu lebih rendah daripada dia. Dia merasa dia yang paling pandai, dia yang paling pintar, dia yang paling kaya. Prinsip ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, demikian anak-anakku. Tadi penjelasan dari cerita Alkitab Markus 10 ayat 35 sampai 45. Melayani lebih sungguh. Om Robi harap melalui ini kalian lebih giat lagi membaca Alkitab. Banyak sekali cerita-cerita indah, banyak sekali prinsip-prinsip kebenaran yang akan kalian ketemui. Baik anakku, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan Bapak dan Ibu guru yang lain. Dan sebelum kita berpisah, Om Robi ajak kalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, mengucap syukur karena pemberitahuan tentang teks Alkitab melayani lebih sungguh sudah hamba lakukan. Biar anak-anak mengerti dan mereka boleh mempraktekkan dalam kehidupan nyata mereka. Tolong mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anakku, senang sekali bisa ketemu kalian. Om Robi harap minggu depan, jangan lupa ikut terus di channel YouTube ini ya, Sekolah Minggu GKI Haleluya Bontang. Supaya kalian lebih kuat, lebih perkasa, dan tidak tinggi hati karena kalian punya prinsip untuk menolong seseorang. Kalian harus merendahkan diri kalian sehingga ada ketulusan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kalian. Shalom. Anak-anak yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian kita, bahkan kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, Tante Julius mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Anak-anak yang manis, kita akan berdoa, Tante Julius yang pimpin. Terima kasih Tuhan, acara ibadah kami pada pagi hari ini boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menutup acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita boleh selesai dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat pagi. Dadah.